tugas yang sebenarnya harus mengelola kelas dan penutup. Cuman berhubung saya sekarang lagi tidak mengajar, cuman dulu saya pernah mengajar di PAUD selama 15 tahun dan saya sudah mengikuti Diklat, Diksar, dan Dikjud. Jadi insya Allah banyak ilmu yang saya dapat walaupun saya manusia biasa yang belum begitu memahami. Dan di sini kondisi saya qadarullah saya tidak mengajar, dan untuk saya melakukan pengelolaan kelas micro teaching itu saya kurang beradaptasi dengan warga sini. Jadi saya menemukan udah ke sekolah TK saya minta izin untuk melakukan micro teaching ke beberapa PAUD, ada 2-3 PAUD, cuman kendalanya yaitu tahun ajaran baru dan mereka tidak mengizinkan karena anaknya belum bisa kondusif. Jadi saya akan memaparkan saja RPPH yang saya buat di tugas UTS, yaitu dengan RPPH topiknya Aku Cinta Tanah Air dan subtopiknya kemerdekaan. Dari awal pertama pembelajaran, pembiasaan SOP, biasanya di PAUD saya waktu mengajar dulu di PAUD Anapi, yaitu pertama datang anak salam sama Bu Guru, bertegur sapa, diantarkan oleh orang tua, Bu Guru penyambutan di situ, dan anak menyimpan sepatu pada rak sepatu. Setelah itu anak-anak absensi, terus masuk kelas. Setelah masuk kelas anak melakukan jurnal, yaitu menggambar, mengekspresikan apa yang ada pada dirinya waktu di rumah walaupun di sekolah dengan teman-temannya. Setelah selesai anak menjurnal, bel berbunyi, tepat pukul 8 anak-anak melakukan baris bersama menyanyi, dan di situ setiap hari Senin anak-anak melakukan upacara bendera. Dan di dalam upacara bendera itu guru mengajak anak-anak untuk memperkenalkan lagu Indonesia Raya, lagu daerah. Dan setelah melakukan upacara selesai, Bu Guru sedikit memaparkan tentang tema yang akan dibahas di dalam kelas. Setelah itu anak-anak mengantri untuk masuk kelas. Mereka memeriksa buku dan berdiri di atas cermin memeriksa tentang kerapihan dirinya sendiri. Setelah di dalam kelas, Bu Guru melakukan kegiatan awal seperti melakukan anak tepuk tangan, berdoa. Selesai berdoa, Ibu Guru melakukan sholat duha. Setelah sholat duha selesai, di situ melakukan murojaah hafalan karena sekarang baru masuk di semester 1, yaitu murojaahnya tentang surat An-Nas. Nah, di situ dengan metode Umi seperti contohnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan anak lalu mengikuti Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu. Dan doa awal itu, mohon maaf tadi saya ketinggalan, membaca surat Al-Fatihah dan Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Karena tema kita itu tentang kemerdekaan, anak-anak di dalam kelas biasanya menyanyikan tentang lagu 17 Agustus. Dan setelah selesai melakukan metode Umi, murojaah hafalan, anak-anak melakukan kegiatan inti. Nah, di dalam kegiatan inti, sebelum masuk guru memperkenalkan tema, biasanya nonton terlebih dahulu bareng-bareng tentang animasi kemerdekaan. Misalkan memperkenalkan warna bendera, memperkenalkan nama presiden, memperkenalkan kita tinggal di negara Indonesia. Seperti itu, seputar tentang negara. Nah, selesai menonton, lalu masuk lagi ke dalam kelas masing-masing. Misalnya kalau menonton itu bersama dari kelas A, kelas B, itu digabung. Dan setelah menonton selesai, masuk ke dalam kelasnya masing-masing sesuai dengan tema. Dan untuk kelas B ada sesuai pembelajaran usia 5-6 tahun, dan untuk kelas A sesuai usia 4-5-6 tahun. Nah, di sini saya
pegang dalam kelas A sesuai dengan RPPH-nya. Nah, setelah anak-anak masuk, saya menjabarkan, tadi nonton apa ya teman-teman? Coba warna bendera kita itu apa? Kita tinggal di negara apa, dan seperti itu. Dan kegiatannya, ada beberapa kegiatan yang saya suguhkan untuk anak-anak, yaitu kegiatan di pojok bermain. Misalkan di sudut sana ada mewarnai bendera, dan di sudut sana ada menyusun batu dalam kata bendera, dan di sudut sana ada meremas pohon, dan sebelah sana ada mewarnai bendera. Nah, karena berhubung saya di sini ada kelas saya itu sekitar 12 anak yang saya pegang, jadi di mewarnai saya simpan 4 anak, di menyusun kata saya simpan 3 anak, di meremas pohon saya simpan 4 anak, dan ada kegiatan pendamping. Setelah anak-anak itu selesai, supaya tidak mengganggu temannya, saya sediakan permainan seperti Play-Doh, ada permainan balok, Lego untuk mereka yang sudah selesai. Nah, setelah selesai kegiatan inti, barulah kita merapihkan. Teman-teman, ayo rapihkan, silahkan pada tempatnya lagi ya. Anak-anak merapihkan pada tempatnya di lokernya masing-masing, karena kotak itu sudah diberi nama. Ada balok, ada pensil, ada buku di keranjang-keranjang, dan anak-anak merapihkan kembali. Dan setelah rapi kelasnya, lalu anak-anak berkumpul kembali, kami persiapan untuk makan. Nah, makan, sebelum makan kita baca doa sebelum makan, kita baca doa masuk kamar mandi, dan disitu ngantri untuk mencuci tangan. Setelah selesai mengantri mencuci tangan, kita makan bersama dengan bekal yang dibawa anak-anak masing-masing. Kalau misalkan sekarang ada MBG, dipersilahkan makan MBG, dan kalau anak-anak tidak suka dengan menunya, biasanya anak-anak makan menunya sendiri dari rumah. Dan setelah selesai makan, merapikan kembali anak-anak kotak makannya, menyapu kelas, dibantu dengan bu guru. Nah, selesai itu saya beri waktu anak-anak bermain sekitar 10 menit di luar ruangan. Mereka bermain ayunan, bermain perosotan, melempar bola, dan sebagainya. Setelah 10 menit, kita kan sudah diskusi terlebih dahulu. Nah, bermain selama 10 menit ya teman-teman. Jika 10 menit itu sudah selesai, teman-teman masuk kelas. Dan biasanya kami pun sebelum memulai tema itu melakukan diskusi terlebih dahulu. Silahkan teman-teman berdiskusi dengan kita, apa yang mau teman-teman lakukan. Misalkan silahkan, tadi teman-teman yang sudah baca doanya hebat, boleh pilih kegiatan apa yang teman-teman sukai. Dan setelah selesai kita beristirahat, masuk kembali ke dalam kelas untuk kegiatan penutup. Nah, ke dalam kegiatan penutup itu saya sebagai guru, saya menanyakan, apa kabar teman-teman hari ini? Apakah teman-teman suka dengan kegiatan hari ini? Biasanya mereka bilang antusias, aku suka Bu Guru. Lalu saya tanya, kegiatan apa yang Ananda sukai? Kegiatan apa yang Ananda sukai? Nanti mereka menjawab, dan semua itu karena pembelajaran itu berpusat pada anak. Jadi kita hanya sekedar memantik pertanyaan, dan mereka lah yang mengungkapkan semuanya. Setelah selesai, saya menginformasikan bahwa besok itu hari Selasa, teman-teman menggunakan seragam apa, dan teman-teman membawa bekal menunya apa, gitu. Kembali ke sekolah jam berapa. Jadi menginformasikan itu. Setelah selesai menginformasikan kegiatan itu, barulah kita berdoa sebelum belajar. Berdoa setelah belajar. Nah, berdoa setelah belajar itu beres, saya suka bikin tebak-tebakan. Nah, teman-teman, warna bendera Indonesia itu apa? Nanti ada yang menjawab merah putih. Oh, silahkan, bisa pulang duluan dengan ada yang sudah menunggui guru piket di luar untuk anak menunggu jemputan dari orang tua. Nah, setelah itu nanti berdiri lagi, saya memberi pertanyaan sesuai dengan tema yang sudah tadi disampaikan. Begitu Bunda dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.